Sore itu aku dan suamiku pergi ke rumah sakit untuk memastikan kehamilanku lepas ku cek dengan dot test pack di rumah yang bergaris 2. Assalamualaikum, Dok. Ya inilah pernikahan keduaku. Malam, Dok. Malam. Biasa nih mau ngecek kandungan. Boleh, silakan kita situ ya. Ayo, Mas. Mari. Sungguh rumah tangga kami sedang tidak baik-baik saja. Berharap dengan kehamilan ini ada perbaikan ke depannya. Silakan. Iya, Dok. Mas, sini, Mas. Aku tidak tahu apa yang ada di dalam. Pikiran suamiku selalu berbicara ingin kawin lagi, kawin lagi. Gimana nih, Dok? Boleh, sebentar ya. Saya cek dulu. Ibunya bisa lihat di situ ya, Laya sama bapaknya juga. Iya. Gimana, Dok? Wah, selamat ya, ibunya hamil nih. Tuh, udah kelihatan rahimnya. Kira-kira cewek cowok? Itu belum kelihatan sih, Pak. Nanti bisa datang lagi setelah 2 minggu. Kira-kira nih, emangnya nama cowok mau kasih nama siapa? Aku sih maunya dikasih nama Randy. Kan karena anak aku yang satunya perempuan, sepasang, Mas. Jadinya cewek sama cowok. Kenapa Randy? Ya biar keren aja, nggak kayak bapaknya. Dah. Jadi gimana, Dok, anak saya? Ya, Ibu selamat ya, Ibu hamil. Iya, terima kasih, Dokter Mas. Ya, makasih. Nanti lagi setelah 7 minggu ya, untuk kita cek tahap 2. Mas, kira-kira nanti anak kita cewek atau cowok ya? Cewek? Kayaknya. Jangan cewek, Mas, kan cewek udah ada Emil. Bebas, ya tergantung dikasihnya aja udah. Ya karenanya ini harapan terakhirku, berharap lahirnya anak kami nanti dapat mengikat hubunganku dengan suamiku. Assalamualaikum, Dok. Halo, Dok. Apa kabar? Baik. Yang kedua ya? Iya, benar sekali, Dokter. Yuk, langsung kita cek aja ya. Ayo, Mas. Karena Emilia putriku dari suami, pertamaku tidak bisa mengikat hubunganku dengan suamiku saat ini, dan ini selalu menjadi masalah di rumah tangga kami. Suamiku berbicara padaku jika nanti ternyata aku tidak bisa hamil atau tidak memberikannya keturunan, maka sudah dipastikan ia akan menikah lagi. Mana ada Dok, janinnya? Sebentar ya, Pak. Ini dicari dulu. Ada nggak, Dok? Ada gak? Dari tadi cari-cari doang. Kok nggak ada ya? Tuh kan bener gak? Kamu tuh nggak subur. Sebentar ya, Pak. Sabar dulu. Ini kita coba transvaginal ya. Udah dicek nggak ada. Entang ya, Bu. Dan ia juga mengatakan jika ia sudah Duratska tidak punya muka lagi di keluarga besar. Dan teman-temannya karena menikahi barang bekas seperti aku. Gimana, Dok? Kok nggak ada ya? Dia bilang nggak ada kan? Mau kayak mana lagi nggak bakal ada. Sabar, Mas. Ini juga kita kan lagi usaha. Udah dicari sampai bosen nggak ketemu. Jadi nggak tahu di mana. Pak, sabar ya. Terlebih kejadian saat ini. Kita sudahi ya. Semenjak dia tahu ada keanehan di kandunganku. Jadi gimana? Sebentar ya, Bu. Sebentar ya, Pak. Bapak bisa tunggu di luar dulu di Oh iya, ruangan baik, saya. Sepanjang pengecekan dot kehamilanku di depan dokter, harga diriku sebagai istri benar-benar dijatuhkan oleh suamiku. Sabar ya, kita cek dulu. Namun aku hanya diam saja tidak tahu harus berbicara apa. Emang ibunya sebelumnya pernah gitu? Belum pernah, Dok. Saya punya anak pertama dari sampai. Jadi nggak ada kan Dok? Gini, Pak, saya nggak bisa bilangin janin yang nggak ada, tapi datang lagi setelah 2 minggu hasilnya. Bisa? Bisa kan? Mau memastikan karena saya melihat sedikit ada detak, tapi belum berkembang. Kita lihat setelah 2 minggu lagi ya, Bu. Ya, Dok, makasih ya, Dok. Bergizi ya, Bu. Iya, Dok, terima kasih. Ayo, Mas. Hingga akhirnya puncak kekesalan, suamiku setelah ia tahu aku mengalami kehamilan kosong. Itu tuh janin nggak bakal ada Dok. Sabar ya, Nggak Pak. bakal ada, mau kayak mana juga. Mau gimana lagi sih? Udah nggak seru pun mau gimana nih? Nggak bakal ada udah. Mas, kita harus sabar dulu, Mas. Ya itu dari gue juga dicek-cek kalau nggak ada juga. Pak, sabar. Ini rumah sakit, punya prosedur tersendiri, tata krama dan sopan santunnya. Oke. Saya tunggu. Istri Bapak sampai 2 apa ini? Istri Bapak bukan? Iya. Tolong istri Bapak bawa pulang, biarkan sampai 2 minggu itu janin akan lurus sendiri. Kalau nggak ada juga. Ini masuk kategori BO, kehamilan kosong. Janinnya nggak berkembang. Bapak, saya minta sekali lagi jangan pernah menghakimi salah satu pihak.
Oke? Pulang. Tolong saya dok. Pulang. Belum tolong. Kalau saya lihat ini subur atau tidaknya, toh ibunya pernah punya anak. Terus kenapa sekarang janinnya nggak ada? Makanya saya nggak berani bilang apa-apa sama. Makanya saya nggak berani bilang apa-apa. Saya minta dua-duanya cek kesuburan setelah ibunya luluh. Bapak melakukan tes, saya kasih surat lakukan hari ini di lantai 3. Kalau ibunya bisa dicek setelah prosesnya selesai, peluruhan. Ia muntahkan semua kekesalannya. Itu di depan dokter sehingga aku sama sekali tidak memiliki muka. Ada kali ya? Batingku perih dan sakit. Ya apa ada janinnya, mau gimana juga. Hingga akhirnya tiba-tiba, aku merasakan goncangan yang begitu hebat dalam perutku saat aku mengalami peluruhan. Janinku saat darahku keluar terus-menerus hingga janin kecil keluar. Dari rahimku di atas lantai kamar. Mandi, kulihat suamiku terdiam. 1000 bahasa seperti ada gambaran penyesalan dalam wajahnya. Sampai setelah kejadian itu, kejadian. Tinggallah kejadian. Suamiku tetap denagen sifatnya dan seluruh keluarganya menyalahkanku. Jika BO terjadi karena ketidaksuburanku. Karena usiaku yang sudah tua, aku tidak pedulikan semua kejadian. Itu dan ucapan semua keluarganya. Walaupun bagiku tidak fair, karena suamiku tidak bersedia melakukan. Cek kesuburan dok, kukubur semua itu. Dalam hatiku, aku tancapkan dalam diriku. Dalam-dalam aku tidak menginginkan pembelaan dari siapapun, aku hanya ingin pembelaan dari Tuhanku Allah. Aku tidak ingin berdebat, diamku adalah pembelaan terhadap diriku. Sejauh aku dekat dengan Tuhanku, terserah engkau ingin berkata apa tentangku, kau ceraikan aku atau tidak ceraikan aku tetap dengan Tuhanku Allah. Dan saat aku berkisah tentang kisahku, ini aku masih dalam penantian jawaban dari Tuhanku Allah terhadap masalah rumah tanggaku. Ini namun satu yang kupegang dan kuyakini tidak akan mungkin kecewa jika seseorang datang dan yakin kepada Tuhannya Allah dan hidup di jalannya, meskipun perih dan sakit harus tetap di jalannya. Aku yakin keajaiban dan kebahagiaan itu akan datang. Jika Allah tak hadirkan di dunia ini, pasti Allah akan berikan itu di akhirat nanti. Dan itulah keyakinanku. Benar.